Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, selamat datang di Bincang Literasi. Bersama saya Uga dan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan literasi yang sangat unik dan sangat konstekstual, yaitu gerakan literasi tradisional, di mana gerakan ini telah diresmikan oleh Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat bertempat di Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Barat. Bersama saya telah hadir seorang akademisi, pegiat literasi, dan tentu saja sosok di balik gerakan literasi tradisional, yaitu Dr. Yadi Imansyah. Halo Mas Yadi, Halo, apa kabar? Mbak Ugo, alhamdulillah baik. Tegang banget kita ini ya, karena kita ngobrol pemain tradisional Tarik ya. nafas dulu kayaknya Ya, kita tarik ya Mas nafas. ya. Ya. Tarik nafas. Selamat datang di podcast Bincang Literasi. Terima kasih telah hadir Sama-sama, bersama saya Mbak. di sini. Langsung saja Mas Yadi, kita akan membahas mengenai gerakan literasi tradisional. Ya. Mas Yadi bisa menjelaskan apa sih gerakan literasi tradisional ini? Oke, terima kasih. Saya panggil Mbak Ugo atau Mbak Uga. Mbak Uga ya. Mbak Uga, terima kasih Mbak Uga atas ini suasananya luar biasa. Jadi hari ini saya nggak sendiri datang, saya bawa pasukan permainan tradisional terutama. Karena sesuai dengan konteks gerakan literasi ini sebenarnya bukan hanya fokus pada literasi membaca menulis ya, tapi di kata ujungnya gelitra ya, gerakan literasi tradisional. Jadi kata tradisional itu berasal dari kata tradisional itu permainan tradisional Mbak Uge. Karena selama ini kan kita melihat literasi itu modern lah terutama ya, bahwasanya orang-orang hanya mengenal literasi membaca dan menulis. Nah dari gerakan ini kita inisiatif bahwasanya nanti gerakan literasi ini tidak hanya berbasis membaca dan menulis, tapi integrasi lah antara membaca dan menulis, tapi ada permainan tradisional di dalamnya. Karena selama ini pojok-pojok baca yang ada di Nusa Tenggara Barat mungkin nggak semuanya ya punya pojok main yang basisnya adalah permainan tradisional. Karena sejauhnya kalau kita melihat ya masa anak-anak itu kan masa bermain. Betul. Bukan masanya membaca atau menulis kan, tapi bermain. Karena ada beberapa referensi bahwasanya tugas anak itu ya bermain, pekerjaan anak itu adalah bermain, Mbak Uge. Jadi selama ini, nah itu yang mungkin bukan hilang ya, tidak ada lagi. Karena selama ini kan hanya fokusnya kita hanya membaca, menulis, berhitung. Kenapa enggak nih dari gerakan Glitra ini kita masukin satu produk permainan tradisional yang asli di desa itu untuk menjadi bagian dari literasi membaca dan menulis. Jadi seperti ingin menghidupkan kembali permainan tradisional di zaman kita dulu ya. Iya, Ya kayaknya benar. kita seangkatan. Jadi Seangkatan kita deh ya. sempat main permainan Iya, tradisional benar. seperti yang udah Mas Yadi bawa ini ya. Ada Iya. permainan. Ini namanya permainan congklak. Ya, kayaknya saya main ini waktu SD, tapi SD. pakai batu kayaknya saya waktu itu. Nah, Mbak Uga Ya. tuh terakhir mainan ini kapan? Kayaknya pas mau masuk SMP. Lucu banget ya. Berarti udah berapa enggak tahun jadul itu? kan saya masih muda sih, Mas. Ya. Enggak tahu. Artinya kalau masih SMP kan, berarti kan sekarang SMP udah nggak dimainkan enggak, lagi kan? Nah baru lihat sekarang Iya, lagi baru kan. lihat Nah selama ini kan teman-teman masuk ke sebuah ruang edukasi kan sebenarnya anak-anak kecil terutama yang dilihat itu kan bentuk dan rupanya kan. Selama ini mereka masuk ke ruang baca yang dilihat itu buku gitu. Kenapa enggak tampilan awal di ruang baca itu kita tampilkanlah berbagai bentuk permainan tradisional. Kebayang nggak Mbak Uga dulu ketika kita mengaji itu yang diingat bukan pergi ngajinya, tapi ketika pergi ngaji itu habis ngaji itu ngapain? Kayak beli es, Terus main tangkap-tangkapan, main sarung-sarungan, main selodor, dan sebagainya kan. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Nah harapannya di Glitra itu seperti itu. Jadi yang diingat itu tetap dia pergi ngajinya, tapi yang ketika pulangnya itu proses apa yang mereka bisa kerjain di situ. Makanya semangat dulu kita waktu pergi ngaji kan, habis ngaji itu saya pengennya langsung main dan sebagainya. Jadi yang diingat itu ngajinya. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan lah. Nah itu yang hilang sekarang. Orang sekarang pergi ngaji itu udah malas deh pergi ngaji, hanya pergi ngaji aja gitu kan. Berarti untuk Glitra sendiri ini adalah fokusnya memang untuk anak-anak ya, untuk membiasakan anak-anak untuk suka membaca, suka menulis melalui permainan tradisional. Iya, benar sekali. Nah, bahwasannya juga kemarin itu bersama Bunda Sinta kemarin. Jadi inisiatif ini berawal dari kegelisahan mungkin ya, kita akademisi terutama. Kenapa semua permainan tradisional yang kita miliki itu nggak pernah digunakan lah oleh pemerintah, terutama oleh dinas terkait, oleh masyarakat lah terutama kan.
kita juga sempat juga beberapa riset di Car Free Day itu, kita bawa satu produk permainan tradisional yang kebayangan di kita itu anak-anaknya bakalan tahu, orang tuanya bakalan tahu. Ternyata begitu kita tanya orang tuanya kayak beberapa produk permainan tradisional NTB itu mereka nggak tahu gitu. Artinya kan literasi tentang budaya, tentang permainan tradisional kan terputus di situ gitu. Jadi nggak pernah diangkat kembali oleh orang tua, nggak pernah dikenalkan lagi oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bisa jadi orang tua itu saya. Karena yang saya tahu congklak ini aja. Congklak aja. Nah, itulah kerisauan kita juga terkait dengan bagaimana literasi ini. Kita pengen anak-anak tidak apa-apa di situ, ada lapak buku, ada lapak baca dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ada satu pojok yang isinya tentang permainan tradisional. Nah, kami ingin juga pengetahuan literasinya anak-anak itu tidak hanya tentang membaca dan menulisnya, tapi juga tentang permainan tradisional. Nah, harapannya nanti di pojok-pojok baca itu ketika mereka main, mereka bisa ceritakan permainan apa itu, dari mana. Kemudian juga mereka bisa menulis permainan apa dan lain sebagainya. Makanya kemarin di launching itu kita bawa satu produk buku komik yang isinya tentang permainan batu deret, Mbak Uga. Jadi permainan batu deret itu kita bikin komiknya, kemudian dari komik itu anak-anak bisa membaca tentang asal-usulnya permainan tradisional itu apa. Kemudian kita sediakan juga nanti buku komik kosong yang nantinya anak akan menceritakan tentang permainan tradisional apa yang mereka mainkan di pojok baca tersebut. Jadi menarik sekali ya Mas Yogi. Kemudian kalau ini memang untuk jadi fokusnya ke anak-anak untuk gerakan literasi tradisional ini, maka sasaran programnya apakah boleh saya katakan itu untuk sekolah-sekolah saja atau bagaimana? Selama ini kita di gerakan permainan tradisional sebenarnya sudah kita lalui dulu ya, sejak kebetulan saya dulu di ketua program studi di pendidikan jasmani dan olahraga di UNU NTB. Jadi gerakan permainan tradisional ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak 2016. Oh, sudah cukup lama, sangat lama sekali. Mulai dari Car Free Day, dari sekolah ke sekolah, dari desa ke desa bahkan ya. Hanya saja begitu kita pulang itu udah hilang gitu. Nah, makanya kami bersyukur sekali program Litra ini tidak hanya diperuntukkan untuk SD, SMP, swasta ataupun negeri, tapi udah menyentuh ke ranah pojok-pojok baca di desa, komunitas-komunitas yang ada di desa. Nah, itu karena mereka kan di akar rumputnya. Nah, kalau hanya berfokus di sekolah, sedangkan di sekolah anak-anak itu kan hanya berapa jam gitu, habis itu pulang dan lain sebagainya. Tapi kalau di desa kan mereka punya waktu luang tuh, begitu pulang sekolah, mereka langsung main, langsung membaca dan lain sebagainya. Makanya di sekolah itu yang paling diingat anak-anak ketika sekolah itu bukan pergi sekolahnya, tapi pulang sekolahnya. Karena pulang sekolah itu kan anak-anak pasti merancang tuh, kita mau pergi main kemana dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan literasi tentang bermain itu sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat kita terutama ya. Nah, makanya ketika nanti di satu desa itu punya pojok baca plus dengan pojok bermainnya, anak-anak itu pasti akan bermain di situ. Dan otomatis ketika mereka lihat buku di sana, mereka pasti akan membaca. Jadi kalau sesuai dengan namanya gerakan literasi tradisional, berarti medianya memang hanya menggunakan permainan tradisional seperti itu ya. Jadi konsepnya itu mengintegrasikan antara budaya dan literasi modern. Jadi gimana literasi modern kan ada membaca, menulis, kemudian menceritakan kembali kan. Tapi basisnya nanti adalah tetap konsen ke pengenalan budaya yang ada di pojok baca yang ada di desa. Contoh kalau di desa itu ada permainan cepuk, kemudian permainan ceprak, kemudian permainan asing banget kan. Nah, kemudian ada permainan selodoran, beldokan. Tahu saya selodoran, beldokan tahu dan sempat main waktu SD. Nggak kebayang saya ketika nanti di pojok baca itu ada satu space permainan tradisional yang anak-anak ketika datang ke sana itu nggak apa-apa, mindsetnya akan bermain. Tapi paling tidak ketika dia senang apapun nanti bakalan apa yang kita suruh pasti dia bakal mau kan. Karena mindset pertama mereka itu main, sudah senang, begitu dikasih buku ini loh, permainan itu ceritanya seperti ini. Kan otomatis anak-anak itu kan membacanya, gimana filosofinya, bagaimana karakter dan sebagainya. Dan pasti anak-anak akan datang lagi ya, karena ya nggak apa-apa awalnya niatnya hanya ingin main, ya it's okay karena emang usia anak usia bermain kan. Benar. Tapi lama-lama mereka akan senang datang dan akan mencari buku sendiri, bahkan dia menulis melalui permainan yang telah dia mainkan, dia tuangkan lewat tulisan. Kan itu juga salah satu bagian dari literasi. Benar. Jadi literasi satu, literasi modern yang membaca, menulis, menceritakan. Ada juga literasi pengetahuan mereka tentang bagaimana lewat permainan mereka bisa tahu
ada dampak sosial, bagaimana kerjasama, bagaimana mereka numerasi lah, berhitung dengan konsep Betul. di congklak ini juga ada konsep berhitung di situ kan, Betul, bagaimana strategi anak-anak supaya nanti bisa full rumahnya dia, bagaimana menghitung, oh ya saya ngambil yang 3, 4 dan sebagainya. Tapi juga ada literasi tentang pemahaman tentang bagaimana permainan itu, bagaimana tentang konsep-konsep menang dan kalah. Betul. Gitu kan. Nah, di situ itu menurut gue. Kalau tadi Mas Jadi bilang Galitra ini sebenarnya sudah ada sejak 2016. Kalau dihitung sekarang sudah 2025, berarti hampir 9 tahun. Sebenarnya Galitra itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Terus mulai digalakkan kembali itu kapan, Mas? Ya, jadi sebenarnya konsep Galitra itu kan inisiasi dari Bunda Sinta ya, gerakan literasi. Nah, kita yang dari 2016 itu memang gerakannya adalah literasi tradisionalnya, literasi tentang permainan rakyatnya. Karena kalau kita melihat kan minat membaca di Nusa Tenggara Barat kan memang agak kita agak rendah memang kan. Nah, mungkin salah satu inisiatif kita bersama komunitas, kemudian Bunda Sinta sebagai inisiatornya, tentu ini akan menjadikan salah satu pilot project yang mudah-mudahan ya bisa menjadi sebuah gerakan yang tidak hanya gerakan secara simbolis saja, hanya formalitas, tapi kita ingin gerakannya sebagai gerakan yang natural gitu. Karena pemain tradisional kan memang natural, ada di desa-desa, ada di sekolah, walaupun saat ini kan udah jarang sekali kita temukan kan pojok main, yang ada kan semuanya pojok baca, artinya ruang bermain nggak ada gitu. Padahal anak-anak datang ke sebuah saya kemarin sempat bersama GNFI itu ada kegiatan bermain tanpa gadget. Nah, ternyata ada beberapa komunitas itu yang memang di nasional itu memang sudah menyediakan permainan tradisional. Dari hasil riset kita di beberapa tempat permainan tradisional di tempat pojok baca itu, yang minat baca paling tinggi ketika minat datangnya anak ya ke pojok baca itu karena memang ada permainan tradisionalnya. Itu di secara nasional itu, dan teman-teman di nasional itu kita sudah punya komunitas ya permainan tradisional, dan beberapa risetnya itu ternyata di beberapa pojok baca di desa itu yang paling banyak datang itu mana pojok baca yang punya permainan tradisional yang paling banyak. Karena itu menjadi daya tarik untuk anak-anak. Kan anak-anak akan, wow apa itu? Pasti penasaran dan ingin memainkannya ya. Gitu, Mas Ade. Bahkan juga kemarin itu kita sedang merancang juga bagaimana dari buku itu bisa menjadi sebuah permainan. Contoh kayak dulu kita kan, mungkin Pak Ugu pernah nggak nyusun batu di kali itu? Saya nggak main di kali. berarti ini ya, saya orang kota ya. Nah, kalau kita dulu itu di permainan tradisional itu ada yang menggunakan media air, batu, kemudian pasir dan sebagainya. Dulu kalau kita ke sungai itu kita ada namanya permainan papan caka, menyusun batu. Ada batu besar di bawah, tiba-tiba kecil, ujungnya kayak menara dia. Nah, kenapa enggak dari permainan ini, kenapa enggak anak-anak belajar menyusun buku ini buku apa sih di bawahnya? Coba kalian baca dulu sebelum bermain, kita main susun buku dan lain sebagainya. Jadi buku itu menjadi media bermain anak sekaligus media untuk membaca anak-anak. Tapi lewat permainan papan caka, menyusun buku. Anak-anak jadi tidak terpaksa untuk membaca gitu ya. Jadi tapi karena memang situasinya di situ banyak buku, otomatis anak-anak buku apa sih? Coba saya baca gitu. Akhirnya penasaran. Jadi ketika datang ke sana itu yang dipikirkan, saya senang nih di sini bisa ada main sembari membaca gitu. Kemudian bisa ceritain sedikit nih Mas mengenai kolaborasi dengan Bunda Literasi itu gimana ceritanya kok bisa? Jadi kita di NTB itu sejak 2019 kita punya komite namanya. Nah, kalau di olahraga prestasi kan ada KONI. Komite Olahraga Prestasi. Nah, di NTB itu sejak 2019 kita ada namanya KPOT. Jadi Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Nusa Tenggara Barat. Jadi secara nasional kita sudah punya komitenya, di NTB juga sudah punya. Nah, dari komite itu akhirnya kita dapuk dulu sejak awal 2 bulan yang lalu kita dapuk Bunda Sinta sebagai Ibu Permainan Rakyat. Ibu Permainan Rakyat. Karena saya dengar cerita beliau ketika beliau datang ke pojok-pojok baca itu jarang ada desa yang punya pojok permainan nasional. Namun ada beberapa juga yang punya ruang baca dan ruang bermainan anak di situ. Nah, bahkan yang paling banyak orang datang itu yang punya ruang bermain itu, sekaligus ruang membaca gitu. Dari situlah akhirnya ketemu dengan Bunda, ketemu dengan Mbak Mekar, kaitannya dengan bagaimana konsep permainan rakyat ini bisa kita kolaborasikan bersama
literasi modern itu menulis membaca dan permainan tradisional. Nah saya nggak kebayang bahwa anak-anak tidak lagi cerita tentang Pasporius, tentang Batman, tentang ini, tapi Betul. kita pengen ya dari gerakan ini anak-anak bisa menulis dan menceritakan tentang permainan tradisional yang ada di desa mereka gitu. Sebenarnya permainan tradisional ini mungkin ada nilai-nilai kearifan lokalnya yang terkandung di dalamnya ya, seperti itu Mas. Jadi kayak kita mungkin belajar sejarah jadinya kan. Benar. Saya nggak kebayang juga dulu ketika saya belajar sejarah itu nggak pernah ada sejarah tentang menceritakan tentang permainan nasional. Nah nggak ada. Justru kita menceritakan tentang bagaimana perkembangan dunia dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah menceritakan atau menulis tentang cerita rakyat udah biasa lah. Tapi cerita permainan nasional itu nggak pernah ditulis gitu. Makanya nggak kebayang ketika gerakan ini jadi sebuah gerakan yang membumi lah istilahnya. Paling tidak mimpi kita bersama Bunda dan kita semua terutama di di Pusda NTB juga ya pengen gerakan ini tidak hanya gerakan membaca tentang menulis kemudian berhitung, tapi gerakan literasi tentang mengenal permainan tradisionalnya sendiri dari alamnya, dari ininya lain sebagainya. Saya tuh nggak kebayang Mas kalau Mas jadi bilang akan menarik perhatian anak, saya rasa orang tua pun akan tertarik. Nah, itu dia. Seperti saya merasa tertarik untuk juga membawa anak sedikit. Tapi saya tertarik duluan karena saya pun ingin main gitu loh Mas. Karena kayak mengulang masa lalu dan ada permainan pun yang saya belum paham gitu kan. Benar. Jadi kita dulu kan ya seperti yang saya ulang tadi ya. Yang kita ingat pergi sekolah dulu kan bukan datang sekolahnya tapi pulangnya kan. Karena kita menyusun strategi tuh. Kita besok main apa nih? Kita ke kebun siapa dan lain sebagainya. Nah contoh sederhana aja Mbak Uga. Ternyata dari permainan congklak kita, kita melihat ya, ternyata data kita di Indonesia itu ada 2.600 jenis permainan rakyat dan tradisional. Wow, banyak banget ya. 2.600. Nah, kemudian di NTB, tadi saya baru buka datanya, itu ada sekitar 170 permainan rakyat dan tradisional yang kita miliki. Itu Mas jadi hafal nggak? Beberapa kita hafal, ada beberapa juga yang sedang kita dokumentasikan dan kita kembangkan. Salah satu contoh ya dari permainan congklak. Kenapa permainan congklak itu lubangnya ada 7? Ternyata punya makna ternyata. Nah itu dia. Jadi ternyata orang dulu menanamkan tentang pengetahuan tentang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan ada 7 hari itu kan. Betul. Nah benar nggak? Iya. Nah di Indonesia itu ada 7 tuh. Oh nah, itu berarti maknanya ya? Maknanya itu. Kemudian di dalam congklak itu kan konsepnya konsep memberi. Jadi kalau kita memberi itu nggak ada mengenal hari Jumat saja, nggak ada mengenal itu. Nggak ada kan? Setiap hari kita silakan kita bersedekah dan segala macam kan. Nggak harus hari Jumat kan. Nggak harus. Terus konsep memberi kan selama ini kan memberi itu yang bagi yang ada. Coba kita walaupun kita nggak punya apa-apa kok kita rela memberikan satu yang kita punya ke ibarat kata rumah orang lain, harta terakhir kita lah. Nah, iya betul. Nah, tapi paling tidak harta yang kita berikan tuh biji-bijian ini kan kembali ke kita. Betul. Sama juga kayak hidup kan, kalau kita memberi pasti kita dapat apa sesuatu menerimanya juga kan. Nah, konsep itu yang bisa kita sampaikan dan kita tanamkan ke anak-anak. Nah cuman konsep itu kan nggak pernah diceritakan. Iya. Kenapa nggak sekarang melalui program gerakan literasi itu, nah konsep itu kita ceritakan. Oh oke. Berarti tidak hanya main tapi juga akan diceritakan makna-maknanya. Ya, seperti yang tadi juga saya baru tahu Mas. Lubangnya ada 7 kan. Berapa tahun saya baru tahu. Hanya sekarang baru tahu kan. Luar biasa. Ya. Keren. Jadi tidak hanya kalau konsep menabung kan memang udah otomatis kan, karena kita kan dari rumah kita tabung. Betul. Tapi kan walaupun kita nabung kan ini bakalan penuh nih. Jadi kalau penuh kan kita akan konsep memberi juga. Tidak hanya konsep menerima tapi memberi, bagaimana walaupun kita punya sesuatu kan tetap kita akan beri. Terus ketika kita kalau Sumbawa namanya mati kejongka ya. Jadi ketika ini udah, kok kita rela memberikan ke orang lain semua apa yang kita miliki kan. Nah konsep-konsep itu yang nggak pernah diceritakan, nggak pernah ditulis, dan nggak pernah, jangankan boro-boro diceritakan, dimainkan saja nggak pernah kan. Nah jadi itu. Nah terus Mas, ini kan nanti harapannya adalah di setiap pojok baca tuh ada permainan-permainan tradisional ini. Nah cara mendapatkan permainannya itu gimana Mas? Jadi kita tadi di nasional kita punya namanya KPOT, Komite Permainan Rakyat dan Tradisional Indonesia, di NTB juga punya. Nah KPOT NTB itu ada satu program, dia mengeluarkan program komunitas Alumain. Oke, nah Alumain itu kalau dari
bahasa Sasak ataupun Sumbawa kan lalu kan pergi. Iya. Lalu dari kata lalu. Awalnya lalu Kan, lalu oke. main, pergi main. Akhirnya kita tentuin lah komunitasnya namanya Alu Main. Jadi pergi main kemana saja, mau ke desa, ke sekolah, dan lain sebagainya. Jadi komunitas itu sekarang bergerak kebetulan saya di akademisi S3 saya memang konsen di pengembangan permainan rakyat dan tradisional. Nah dari situlah mulai kita riset, mulai kita kembangkan, ternyata produk permainan tradisional itu bisa untuk menanamkan berbagai nilai. Tidak hanya nilai tentang literasi tadi ya, membaca, menulis, berhitung, semua sudah ada di konsep permainan tradisional. Nah jadi kalau teman-teman pengen pesan produk segala macam berbagai bentuk permainan di Alomain kita sediakan. Oke. Jadi kita ada edukasi, ada riset, kemudian ada pengembangan produk juga. Karena kalau permainan ini dulu kan kalau Mbak Uga lihat kan dulu kan pakai kapur tuh. Saya batu. Ada pakai batu, kemudian ada tanah dilubangin biasanya kan. Oh iya, kalau nggak ada ini. Ya kalau nggak ada media kayunya kan. Nah akhirnya pakai batu segala macam. Ada juga yang pakai kain dan sebagainya. Nah kenapa kita modifikasi medianya agar sesuai dengan perkembangan anak sekarang. Anak-anak sekarang kan udah mengenal teknologi kan. Makanya kita bikinlah bentuk permainan tradisional yang anak bisa lihat ada warnanya, ada apa segala macam. Bahkan di nasional ini congklak ini sudah ada digitalnya. Jadi permainannya itu udah tinggal klik udah permainannya sudah ada. Berarti bisa melalui Alomain. Terus kalau misalnya kita mau undang Alomain ke tempat kita gitu untuk ngajak anak-anak main sekalian menjelaskan itu berarti bisa ya? Bisa. Karena di konsep di Alomain itu konsepnya edukasi, riset dan pengembangan. Jadi kita punya layanan main juga tuh. Jadi layanan main itu edukasi tentang berbagai bentuk permainan tradisional yang ada di NTB dan nasional terutama. Karena di data kita ada 2.600 nasional. Apa nih Mas 2.600? Permainan rakyat nasional. Oh ya permainan. Nah di NTB itu kita baru punya 170. Itu pun 170 itu mungkin hanya 1, 2 atau 3 yang masih berkembang saat ini. Contoh kayak Presian masih ada. Terus Menggangsing ada. Kemudian Rabanga, Palentong di Sumbawa itu sudah nggak ada lagi. Sudah punah lah istilahnya. Nah harapannya dari gerakan ini permainan-permainan yang 2.600, permainan nasional yang ada di NTB yang 170 itu bisa kembali dimainkan oleh anak-anak sebagai gerakan literasi permainan nasional. Oke, targetnya berarti menghidupkan kembali 170 itu. Nah, dan sekarang kira ada berapa Mas? Sudah ada berapa nih? Yang sudah kita kembangkan itu ada 5. Salah satunya itu Palentong. Palentong itu yang mana? Palentong kalau Sasak kan plewas ya, melempar ya. Nah jadi Palentong itu salah satu produk permainan tradisional yang kita kembangkan sebagai olah tradisional. Kalau Palentong itu kalau di Bima namanya Empa Abanga itu lempar kemiri. Empa Abanga sama biji jambu minti. Nah kalau Sumbawa namanya Rabanga, menggunakan telokan atau kerang, kemudian menggunakan jambu minti sama lekong. Lekong itu kan kemiri kan. Iya. Nah, kalau di Sasak di Lombok Timur sama Narmada namanya belonce lekong. Tetap medianya menggunakan kemiri. Hanya saja media untuk melemparnya itu di atas bambu. Jadi melempar kemiri dari jarak sekian kemudian dilempar. Nah, itu sudah kita kembangkan. Dan alhamdulillah itu kita dari 2023 NTB saya mewakili NTB untuk Pekan Kebudayaan Nasional. Dan itu juga kita dapat penghargaan juga sebagai inisiatif pengembangan permainan nasional. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Jadi ini salah satu usaha kita di Alomain itu bagaimana permainan nasional itu tidak hanya hidup di ingatan saja, tapi hidup di masa depan juga. Karena masa depan kan nggak lepas dari masa lalu juga kan. Betul. Jadi itu Mbak Uga. Berarti untuk nama-nama permainannya itu kan tadi seperti Mas Yadi bilang ada perbedaan. Ada perbedaan. Di setiap daerah itu akan disesuaikan sesuai dengan daerahnya untuk namanya gitu ya. Contoh kayak tadi Rabanga, Pabanga itu nggak ada di daerah lain. Terus main ceprak, terus main adu jengku. Adu jengku kan adu lutut, itu nggak ada di tempat lain itu. Hanya ada di NTB saja. Kemudian ada permain main telu kayu, main 3 kayu. Jadi permainan karet itu 3 kayunya kemudian didorong. Itu nggak ada di tempat lain. Kemudian belanjakan, saling tendang. Itu nggak ada di tempat lain tuh. Okay. Kemudian karapan kerbau, malian sampi di Narmada itu udah nggak ada lagi. Jarang lah sekarang dimainkan. Dari semua yang Mas Yadi sebutin waktu Mas Yadi sekolah yang mana sudah Mas Yadi mainkan? Semuanya. Oh semuanya.
Karena memang kan kajian saya kan S3-nya saya kan memang kajian permainan tradisional. Jadi hampir dari 170 ini kita riset, kita mainkan. Jadi mana yang jadi produk-produk unggulan kita yang jadi media literasi itu yang kita kembangkan lagi. Oke. Jadi itu Mbak Uga. Mbak Uga kan baru satu kan. Nah, Iya. besok dari gerakan literasi ini semoga pemahaman tentang membaca menulis tidak hanya tentang menulis dan membacanya saja, tapi tentang menulis cerita tentang permainan rakyat, dongeng tentang permainan tradisional. Karena miris sekali ya kalau kita melihat anak-anak kita kan hanya cerita tentang Superman dan Batman kan. Iya, yang ditonton di TV Iya, itu. benar sekali. Anak saya itu. Nah, ya kan bukan kita nggak salah ya, karena memang kan semua permainan tradisional kan memang nggak ada. Iya, Udah itu. kita kenalkan. Iya, jadinya kita kan bingung juga sebagai orang tua, Mas. Dan ternyata saya juga sebagai orang tua ternyata waktu kecil banyak tidak memainkan permainan itu gitu loh. Jadi hanya beberapa saja yang saya ketahui. Iya, gitu. iya benar. Nah, makanya permainan kita kan di desa itu ada yang dari air, ada dari tanah, dari daun-daunan dan lain sebagainya. Jadi desa itu udah jadi pojok main sebenarnya. Nah, sebenarnya kan anak-anak belajar, Iya. belajar tentang mengenal alamnya seperti Betul, apa, iya. mengenal airnya, mengenal tanahnya, bagaimana konsep cuci tangan kan udah dari dulu. Betul. Makanya saat kopi dulu kan konsepnya cuci tangan kan. Nah, dari permainan kan anak-anak main kotor, main apa segala macam. Tapi orang tuanya menyuruh dia cuci tangan sebelum masuk rumah kan. Tapi kalau tangan anak nggak kotor kan kalau dia nggak main. Iya. Akhirnya dia mengenal konsep kebersihan seperti apa. Nah, itu yang nggak pernah diceritakan oleh anak-anak kita, nggak pernah diperkenalkan kembali sebagai sebuah konsep literasi yang tidak hanya mengenal nulis membaca, tapi mengenal makna apa yang dia ciptakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis. Itu menjadi sebuah makna ya yang jadi gerakan literasi permainan Iya, tradisional. agar literasi tidak sebatas membaca dan menulis ya, Iya, karena baca menulis berhitung kan iya, biasanya kayak udah itu pikiran kita tuh kayak literasi udah membaca menulis berhitung, Iya. padahal kan lebih luas lagi. luas lagi. Makanya kayak tadi lah, kan kita untuk menghitung biar pas ini kan ini 1 2 3 4 5. Dia hanya punya 5. Iya. Gimana nih dia mau mengambil yang mana? Tentu dia bakal mengambil yang 5 kan? 1 2 3 4 5 misalnya langsung jatuh di sini. Kan mengenal konsep berhitung. Betul, dan ada juga untuk strategi, punya strategi kan benar. Mas, benar. Kan berpikir nih. Iya, Ini saya ini batunya cuma 4. Nah, kalau saya ngambil yang 5 nggak nyampe sini. Maka konsepnya udah saya hitung dulu nih kan. Kan anak berimajinasi kan konsep berhitung. 1 2 3. Aduh salah. Berarti kan konsep untuk kembali nggak dia apa-apa, jadi belajar pembelajaran lagi dia kan. Ya, ketika dia salah pasti dia akan oh iya, ini saya harus perbaiki nih konsep berhitung saya nih. Betul. 1 2 3 gitulah, Mbak. Jadi konsep gerakan literasi itu sesederhana itu sebenarnya dekat dengan kita dan tidak jauh dari kita, kehidupan kita di masyarakat terutama. Sesederhana itu tapi maknanya sangat luar biasa benar. untuk diaplikasikan dalam Iya, kehidupan sehari-hari yang patut kita ajarkan ke anak-anak kita nanti ya Mas Jadi. Makanya beberapa riset itu Mbak Uga, jadi ini kita juga gerakan literasi tradisional itu bukan hanya sebatas kita omongkan, kita konsepin ya, tapi berdasarkan riset juga bahwasanya pekerjaan anak itu satu bermain, itu jelas konsepnya bermain itu. Tidak ada itu konsepnya harus memasak dan lain sebagainya, Betul. tapi konsepnya bermain. Kemudian ada beberapa juga beberapa pendapat ahli juga bahwasanya ketika anak-anak diperkenalkan dengan budayanya sendiri, mereka akan secara psikologi akan mau membaca menulis tapi dengan konsep bermain yang ada di lingkungan mereka. Mungkin itu sih Mbak Uga. Iya betul. Ada tambahan Mas Hirkan? Biar tidak ngantuk. Terdekat ini ya. Oh iya, kegiatan terdekat. Atau tanya dulu. Apa langsung aja? Oh ya, jadi ini Mbak Uga kegiatan terdekat kita. Kebetulan saya tadi agak telat ke sini. Kegiatan kita yang minggu depan itu ada festival permainan tradisional itu di SD Budi Luhur ya. Oke. Itu salah satu SD swasta yang ketika kami ke sana tadi itu beberapa di tempat pojok bacanya tidak ada permainan. Kemudian anak-anak kan mereka kan dari beberapa etnis di sana kan. Nah, itu tidak pernah dikenalkan tentang konsep bermain. Akhirnya kita datang ke sini, ke sana kemarin tadi barusan kita perkenalkan festival nasional. Alhamdulillah tadi ada 17 permainan tradisional yang kita sepakati dan besok Jumat depan kita akan adakan festival permainan nasional. Tentu di sana itu mereka juga pengen tuh ada pojok baca, nanti dari teman-teman Pusda juga bisa gabung katanya dan disediakan di sana nanti area-areanya. Dan itu sembari membaca, sembari kita festival tentang permainan nasional. Insya Allah besok sama Bunda ini kita sedang Bunda Sinta juga. Bunda Sinta Insya Allah beliau akan gabung dengan kita nanti terkait dengan festival permainan nasional yang ada di SD Budi Luhur.
Dari 17 permainan yang sudah tadi disepakati, itu anak-anak kan udah lihat ya gitu. Yang anak-anaknya belum. Oh, Tadi baru saya disepakati kenalkan panitia, panitia sama kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya hanya mengenal 3 permainan, batu deret, congklak, sisanya belum. Saya penasaran sih anak-anaknya kira-kira kenal nggak ya gitu? Sepertinya nggak kenal deh. Enggak ya, merasa asing. Jadi merasa asing. Nah, tujuan sekolah itu mengundang teman-teman alumni bersama Bunda Sinta. Harapannya gerakan ini bisa kita awali dari sekolah dulu nih. Walaupun kan gerakan ini kan tidak hanya di sekolah ya, tapi di berbagai desa dan komunitas ya. Jadi rencananya dengan 17 permainan itu harapannya itu menjadi program rutin di mereka gitu. Jadi tadi juga kita sepakati bahwasanya nanti di pojok perpustakaannya itu nanti kita akan bikin pojok permainan tradisional yang khususnya yang asli Nusa Tenggara Barat. Jadi biar sambil nunggu pulang, jadi mereka bisa nongkrong tuh di perpustakaannya, tapi sambil main permainan tradisional. Tadi Mas Jadi bilang kan ini tidak hanya untuk di sekolah, tapi di desa dan komunitas. Berarti sudah ada kolaborasi dengan komunitas sejauh ya, karena saya sendiri dari kemarin kan kita hanya bergerak dengan mahasiswa, dengan teman-teman di desa. Nah harapannya dari program Gelitra ini yang Bunda sebagai ininya ya, sebagai Dewan Pengarah dan penanggung jawab lah, harapannya itu kita pengen kenali komunitas baca dan sebagainya. Karena selama ini yang kami kenal hanya komunitas permainan tradisionalnya aja. Nah komunitas bacanya ini yang belum banyak kita kenal lah. Nah harapannya beberapa juga di Instagram kita udah banyak di DM. Udah kapan nih datang main ke lapak baca kita dan sebagainya. Nah mudah-mudahan gerakan ini sebagai penjembatan kita untuk kolaborasi bersama teman-teman komunitas baca dan komunitas permainan tradisional yang ada di desa dan di mana-mana. Berarti memang sudah ada komunitas yang tertarik untuk sudah banyak berkolaborasi ya. Nah, termasuk komunitas baca jendela ya. Insya Allah kita jendela hari library tanggal berapa? Tanggal 20 tanggal 31 Oktober 31 Oktober terbuka ya. untuk umum. Silakan datang bersama anak-anak. Iya, benar. Pokoknya bakalan seru deh. Disediakan konsumsi oleh Pak Hirkan. Aman ya. Tepuk tangan dong. Ya, makasih. Ini mesti disuruh dulu baru tepuk tangan. Ya sebenarnya tadi lupa saya tuh kita punya tradisi Mbak Uga. Jadi kalau dulu kan kita punya mantra, namanya kan mantra Humpimpa Haleop. Oh ya main saya. Kan setiap kita mulai permainan kita Humpimpa dulu kan. Menentukan siapa yang pertama main. Ya siapa yang pertama main. Kamu kelompok mana, hitam dan putih. Betul. Lupa tuh, ayo dong. Ayo. Kelompoknya biasanya gimana? Kalau berdua shoot. Suten. Gunting batu kertas. Nah, kalau gunting batu kertas itu dari Jepang. Oh gitu. Jepang, kalau nggak salah dari Jepang. Ya. Kalau Jepang kan gunting. Gempreng ya. Gunting, batu kertas. Itu dari luar tuh. Oh, soalnya saya di sekolah dulu gitu, Mas. Harusnya yang benar. Yang kita itu ini suten, sweet namanya ya. Ini gajah. Oke. Ini manusia. Ini semut ya? Semut. Nah, jadi ini yang asli. Iya, Indonesia tuh. Oh, alah. Jadi kalau gajah itu kalah dengan semut, manusia kalah dengan gajah. Iya. Ya, sudah kita mau tes. Yang menang dapat apa? Duluan main. Om Pimpa dulu deh. Om Pimpa 1 2 3. Om Pimpa Alayup Gambreng. Nah, biasanya yang mau putih nih atau yang hitam duluan kan. Nah, terus yang kita itu suten. 1 2 3. Sama. 1 2 3. Saya menang tuh. Saya menang. Oh, ini ya. Manusia. Ini kalah sama semut ya? Kalah sama semut. Iya, lagi 3 kali biasanya kita itu. Baru 1 ya, kosongnya. Hitung ya. 1 2 3. 1 2. Oke, menang saya 2 lagi. Kalah sama cewek lah. Iya deh. Ulang. 1 2 3. Ulang. 1 2 3. 1 2 3. Menang saya. Berarti 3-0 ya. Ini jadi laki nih kamu enggak, karena saya sering melakukannya. Iya, saya kan tumben lagi berubah kan. Jadi anak-anak itu belajar tentang ini. Makanya di kita di konsep kita yang KPOT itu, jadi jempol ke atas ini menandakan bahwa kita harus mengenal siapa pencipta kita. Oke. Nah, kemudian yang tari telunjuk ini kita mengenal alam kita, siapa tumbuhan kita, siapa alam kita. Kemudian yang kedepannya mengenal diri kita. Kan mengenal Tuhan, mengenal alam, dan mengenal diri kita sendiri. Jadi konsep-konsep itu ada di permainan nasional.
kayaknya berarti tidak hanya diajarin main, tapi memulai permainan dengan sut-sutan itu Iya. kayaknya perlu diajarin Ya juga ya, Mas. benar. Kan kita ada istilah homoluden kan, manusia bermain kan. Ya sama. Jadi konsep yang home timpa halingkamu ternyata makna itu kita dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, Luar biasa, Masya Allah. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan ada podcast itu tentang home Oke, timpa itu ya. lanjutan berarti harus Ya. berlanjut. Ya, segmen Iya. selanjutnya. Gimana? Cukup? Oh, ada tambahan? Oh, nggak ada. Ada ya, aman ya. Aman semua sudah jelas. Iya, soalnya kalau kita ngobrol permainan itu nggak cukup kayaknya dalam Ya, 1 sebenarnya jam kita ya. mau harus tes. Tes 1, 2, 3. Boleh. Tapi di segmen berikutnya mungkin Siap, di siap, ya. siap. Karena waktu yang sudah harus memisahkan kita, cie. Ya. Kritis banget hari ini. Jadi malu. Jadi kita bermain tapi tidak main-main. Betul, main yang ada maknanya. Maknanya. Main penuh makna. Iya. Cie. Bermain tapi tidak main-main. Main-main. Keren bahasanya. Kita harus serius main-main. Ah, gimana tuh? Jelasin dong. Di segmen berikutnya berarti. Segmen berikutnya. Jelasin. Oke cukup ya. Oke, sahabat literasi, demikian bincang kita dengan Mas Yadi. Banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita dapatkan dan semoga Gelitra akan terus berkembang, memberikan manfaat untuk kita semua Amin, di amin, amin. Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Timpa. Nggak mau, saya kalah soalnya. Dadah semuanya ya. Salam literasi.